instrumen pendapatan tetap itu ada apa aja? Ya, jadi kita harus tahu dulu ya, pendapatan tetap atau instrumen pendapatan tetap itu adalah instrumen investasi yang menjanjikan pendapatan tetap sesuai dengan namanya gitu ya. Jadi memang misalkan setiap bulan atau setiap tahun ada pendapatan yang memang nilainya tetap yang Fix, kita ya. dapatkan fix gitu ya. Instrumennya apa aja? Ya pastinya instrumen-instrumen yang memang asetnya itu memberikan janji pendapatan tetap. Contohnya misalkan saving bond retail gitu ya untuk tabungan tapi berbentuk seperti layaknya obligasi. Itu kan dia memberikan penghasilan atau nilai keuntungan tetap gitu ya. Ada juga ori misalkan atau yang syariah ada sukuk retail gitu ya. Atau kalau yang paling sederhana ya ada deposito, itu juga merupakan instrumen-instrumen yang memang berbasis pendapatan tetap gitu Safinas. Nah, ini bisa jadi pilihan memang buat orang-orang yang cenderung profil resikonya moderat gitu ya. Apalagi ketika kondisi ekonomi seperti sekarang ini kan kondisi ekonomi global juga masih penuh dengan ketidakpastian ya. Biasanya memang instrumen inilah yang sangat menarik gitu ya dari sisi return dan juga dari sisi resiko gitu. Oke, nah saya mau ke Mas Praska, ini yang menarik. Reksadana pendapatan tetap, kenapa disebutnya kalau harus fixed income, kenapa disebutnya pendapatan tetap? Sedangkan reksadana pendapatan tetap ini returnnya nggak sama nih setiap bulan ya, Nggak benar tetap, nggak? ya. Boleh dijabarkan Mas Praska. Ya baik, jadi sederhananya kenapa kok namanya reksadana tetap cuma nilai atau harga reksadananya atau nilai aktiva bersih per unit atau kita singkat NAB per UP ya biasanya atau NAB per unitnya kok bisa berubah-berubah setiap hari. Jadi begini, seperti yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK bahwa reksadana pendapatan tetap adalah minimum 80% investasinya itu ditaruh pada efek bersifat hutang ya. Jadi bisa obligasi korporasi, bisa surat berharga negara SBN ya kan maupun instrumen surat utang lainnya. Dan tapi saat ini yang dominan adalah kedua jenis tersebut. Nah, di mana yang bersifat tetap adalah karakter dari efek bersifat hutangnya. Ini kan contoh kita ambil obligasi korporasi ya. Obligasi atau surat utang itu kan punya pendapatan kupon yang menjadi salah satu kontribusi penambah keuntungan atas investasi di reksadana berbasis obligasi yang lebih familiar disebut reksadana pendapatan tetap. Ya. Nah, jadi efek dari pendapatan kupon atas investasinya di surat utang tersebut itu yang membuat jadi reksadana yang berbasis pada obligasi tersebut disebut sebagai reksadana pendapatan tetap karena kontribusi dari kupon atas portofolio efek yang berupa surat utang itu yang punya kupon yang bersifat tetap. Nah, tapi kenapa kok bisa berubah naik turun? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Karena obligasi kan sifatnya bisa ditransaksikan di bursa sehingga punya nilai pasar seperti itu. Ada sekarang bahkan diatur nilai pasar wajar yang meskipun kalau obligasi tersebut tidak terlalu aktif di bursa. Nah, meskipun dia punya kupon tetap, tapi karena harga pasarnya bisa naik turun tergantung demand dan supply seperti saham, tapi tidak se-volatile saham, itulah yang membuat yang berdampak juga pada harga dari atau NAB per unit dari reksadana pendapatan tetap di mana 80%-nya itu berinvestasi pada surat utang, bisa korporasi, bisa SBN. Apalagi kalau misalnya basisnya SBN kan sangat aktif sekali nih transaksinya. Meskipun kupon tetap, tapi karena harga pasar naik turun kayak sekarang pasar SBN sedang naik, harga surat utang SBN naik, itu mempengaruhi otomatis juga ke nilai NAB per unit dari si reksadana pendapatan tetap itu sendiri. Begitu yang berbasis SBN. Kalau dividen berarti bisa kita konklusikan dia sebagai pendapatan tetap? Ya, jadi kalau kita bicara dividen ya, jadi dividen ini punya makna begini, di reksadana pendapatan tetap ada yang punya fitur pembagian hasil investasi atau PHI kita singkat ya, atau dividen lah lebih familiarnya. Itu memang bisa dikatakan itu bagian dari keuntungan yang diberikan oleh reksadana pendapatan tetap. Hanya saja pemberian bagi hasil investasinya itu ada yang langsung dibagikan ke investor sehingga mengurangi AUM namun nggak mengurangi unit sehingga kinerjanya akan patah. Nah, itu kalau dalam mengukur return reksadana pendapatan tetap yang ada fitur bagi hasil kepada nasabahnya, dia harus ditambahkan kembali atas dividen per unit atau PHI per unit yang dibagikan kepada nasabah biar tidak bias. Oke. Nah, ada juga versi yang bagi hasilnya dividennya itu bukan secara tunai tapi unit yang ditambahin. Nah, cuma memang saat ini lebih dominan adalah yang dibagikan secara tunai dividen atau PHI per unit dikasih ke investor kira-kira seperti itu. Ini kan kalau yang dijabarkan oleh Mas Praska nih secara teori, teknikal gitu. Nah, mungkin ringkesnya tuh seperti apa sih biar kita nangkep gitu loh, Mas Ai? Ya, jadi misalkan pendapatan tetap ini kan memang tadi ya terminologinya adalah investor bisa memperoleh pendapatan tetap secara rutin atau secara berkala itu ya, baik itu secara bulanan maupun tahunan gitu ya.
Jadi apapun instrumen yang bisa memberikan keuntungan atau nilai secara tunai gitu ya, secara berkala atau tetap, itu masuk ke dalam instrumen pendapatan tetap Ya. gitu. Nah biasanya memang instrumen-instrumen ini cenderung profil risikonya menengah. Oke. Nah ini cocok sekali untuk investor-investor yang memang tipikalnya moderat gitu ya, tidak terlalu konservatif tapi juga nggak berani agresif gitu ya. Nah apalagi di tengah gejolak perekonomian global yang ada sekarang, biasanya memang instrumen-instrumen pendapatan tetap ini sangat menarik gitu. Kenapa? Karena instrumen yang berisiko tinggi atau agresif biasanya cenderung dia lagi turun. Iya, lagi turun. Lagi turun. Sementara untuk yang konservatif returnnya mungkin nggak terlalu menarik gitu ya. Nah makanya pendapatan tetap inilah yang mungkin sangat menarik dan banyak dimasuki oleh investor gitu ya. Mungkin nanti Mas Praska bisa jelaskan datanya gitu ya. Dan itu memang selalu saja seperti itu gitu. Dan ini memang menjadi opsi dan juga menjadi sarana diversifikasi gitu ya buat di perencanaan keuangan ya, karena untuk menghadapi atau mengantisipasi situasi-situasi yang mungkin nggak menentu seperti sekarang. Nah, gitu ya. kalau tadi Mas Ai sempat menyebutkan diversifikasi gitu kan. Baiknya nih ketika kita punya beberapa instrumen investasi, di investasi reksadana pendapatan tetap kita harus sisihkan berapa presentasinya jika dalam satu loyang, gimana Mas Ai? Iya, kembali lagi kalau kita berinvestasi sebagai seorang investor yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah profil risiko ya. kita gitu ya. Dari situ nanti baru kita bisa tentukan instrumen apa yang cocok buat kita dan berapa porsinya gitu ya. Kita ambil contoh, misalkan kita seorang yang sangat konservatif. Berarti kita harus masuk lebih besar mayoritas di instrumen-instrumen yang konservatif. Mungkin 50% bisa ke instrumen konservatif gitu ya. Nah 30-40%-nya mungkin bisa nih kita alokasikan ke instrumen pendapatan tetap. 10%-nya aja lah yang ke agresif. Kenapa? Karena kita sangat konservatif nih. Bahaya untuk menentang profil resiko kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kita mungkin tipikalnya memang cocok pas tipikal yang moderat, mungkin kita harus besar nih di pendapatan tetapnya nih. iya. Mungkin bisa 50% sendiri gitu atau lebih. Sisanya mungkin bisa 30% di money market gitu ya, atau 20%-nya atau 10%-nya bisa ke agresif. Nah kebalikannya kalau tipikal orang yang sangat agresif, biasanya justru porsi pendapatan tetapnya kecil nih gitu. Dia akan lebih besar di porsi yang agresif, mungkin 50% atau lebih gitu ya. Ya pendapatan tetapnya mungkin ya sekitar 30% gitu ya. Nah sisanya mungkin di pasar uang. Karena kita memang harus balancing portofolio ya. Kita walaupun tipikalnya agresif, konservatif ataupun moderat, kita nggak mesti atau nggak bisa serta-merta 100% sesuai dengan profil risiko kita. Diversifikasi itu penting dan berdasarkan penelitian memang 93% keberhasilan sebuah investasi itu adalah karena diversifikasi gitu. Jadi meskipun misalkan pemirsa kita ada yang baru mulai, levelnya moderat atau mungkin di bawah gitu kan, ya tetap harus diversifikasi. Tapi Betul. mungkin dana yang dikeluarkan ke bagian-bagian lainnya tidak terlalu besar porsiannya ya, tapi betul. belajarnya dengan diversifikasi Iya, itu. betul. Saya ingin kembali lagi ke Mas Praska. Mas Praska, kalau reksadana itu berarti bisa bagi dividen juga ya? Seperti apa sistemnya dia? Ya, jadi seperti tadi saya sempat sudah sebutkan bahwa reksadana secara konsep dia bisa bagi dividen. Itu tadi disebutnya sebagai PHI ya, pembagian hasil investasi yang dinyatakan dalam prospektus seperti itu. Tinggal kapan dieksekusi atau diimplementasikan oleh manajer investasi itu menunggu momentum yang mungkin dianggap tepat. Tapi secara feature sudah disebutkan dalam prospektus. Nah, tapi secara mekanismenya adalah biasanya pembagian hasil investasi itu dilakukan untuk menjaga atau menghindari ya momentum yang kurang baik sehingga mengurangi return yang sudah sempat dicapai seperti itu. Atau kalau kita bicara pada reksadana pendapatan tetap yang melakukan bagi dividen ya atau pembagian hasil investasi itu biasanya dikarenakan untuk sebagai semacam apresiasi juga return kepada investor dalam hal mereka mendapatkan penerimaan bunga dari portofolio efeknya, kemudian per periode tertentu mereka bagikan bisa rutin bulanan, ada yang mungkin setahun berapa kali ya kan, tapi secara periodik biasanya itu agar investor bisa menerima definisi pendapatan tetap secara langsung dari reksadana fixed income, pendapatan tetap, dan mereka mendapat dividen atas pengembangan dari produk reksadana tersebut yang ditaruh di sekumpulan portofolio efek berupa surat utang. Kira-kira seperti itu mekanismenya. Nah, di tema kita ini kan kita tidak hanya membahas reksadana pendapatan tetap pemirsa dan juga Mas Ai, Mas Praska. Kita juga akan membahas tentang reksadana terproteksi. Nah, ini mungkin ada nih para cuaners di luar sana yang baru dengar. Sebenarnya apa nih yang terproteksi? Modalnya kah? Untungnya kah? Atau apa yang terproteksi? Silakan. Ya, jadi reksadana terproteksi seperti tadi reksadana pendapatan tetap ya, secara harafiah adalah memang nilai keuntungannya atau pemberian keuntungannya itu diproteksi. Kenapa diproteksi? Karena memang
underlying aset portofolionya ini biasanya memang dipegang sampai jatuh tempo gitu Safinas. Jadi memang karena dipegang sampai jatuh tempo, jadi hampir pasti bahkan mungkin pasti nilainya tuh terproteksi. Misalkan gitu Nilai keuntungannya. Iya, misalkan nih reksadana terproteksi A gitu. Dia masuk ke portofolio misalkan obligasi negara seri A misalkan gitu ya, yang keuntungannya misalkan 9% gitu ya. Nah, dia akan mendapatkan memang keuntungan itu mungkin secara terproteksi ya segitu, 9% karena memang itu sudah harus biasanya umumnya kalau reksadana terproteksi itu dipegang memang sampai jatuh tempo gitu ya. Itu yang membuat secara harafiah mungkin disebut sebagai reksadana terproteksi gitu. Jadi memang ini secara karakter biasanya memang lebih konservatif gitu ya dibanding reksadana pendapatan tetap gitu ya. Berarti dia levelnya masih di bawah reksadana pendapatan tetap lagi gitu ya? Iya, Reksadana pendapatan tetap kan udah konservatif banget nih. Betul, walaupun mungkin secara nominal investasi biasanya cenderung reksadana terproteksi ini adalah untuk nasabah-nasabah yang memang lebih dananya lebih besar gitu. Karena memang banyak sekali yang masuk ke reksadana terproteksi ini atau dijualnya adalah kepada nasabah-nasabah individu yang mungkin yang memang wealth management gitu ya, atau mungkin yang lebih secara nominal investasi lebih besar dibanding reksadana pendapatan tetap yang memang sangat retail banget gitu.